HP-nya kan dipakai HP-nya, nanti kalau tidak jelas boleh bertanya. Sambil menunggu sudah 48. Ya. Ayo, siapa lagi nih? Dimas nih mana ini? Gambarnya ini kok nggak nampak ini orangnya nih, wajahnya yang ganteng nih nggak nampak. Dilan sudah nampak, Dilan, kemudian Vera, Diaratri, ya terima kasih ya tugas-tugasnya ya. Atskia juga sudah, tugasnya sudah Buning terima. Saya masih ingat apa namanya nama-namanya yang sudah kirim. Angelika juga sudah. Diminta Buning ulang nggak? Ada yang diminta Buning ulang loh ya. Kan kemarin sampai di ini diulang. Diterangkan. Iya nggak apa-apa. Tidak apa-apa, nggak masalah ya, masih PSBB, kalian nggak boleh kemana-mana, di dalam rumah saja. Di dalam rumah jangan rebahan terus. Kalau rebahan nanti membuat malas, kita malas berpikir. Jadi ada aja merawat bunga, nanam sayur, membantu orang tua juga boleh. Ya, ini intermezzo sambil menunggu teman-temannya. Oke, sudah cantik-cantik. Yang cowok mana ini? Jadi si siapa? Ini Dimas Saladin belum? Iya, sambil dulu. Melina. Kamu selama bertutup dua. Terus itu Mbak Pri sekarang pakai kacamata. Dia sih tapi nggak main kuat. Apalagi di depan ini. Buat buku 2 bulan 2018-19 ya. Buku 2 sampai sekarang juga nggak betah, ngetik itu nggak betah, sudah tua. Iya, ini pakai kacamata supaya lebih afdol. Iya, supaya cantik seperti Quena, ya. Quena sih rumahnya mana ya? Sempol. Ada temen loh bocah Sempol kok sekolah ning SMP Luru. Anak Sempol tuh sekolahnya sana di Pagendan 2 kamu. Quena sekolahnya di Pagendan 2, SMP 2 Pagendan. Apa di SMP 1 Madukara, kan sekolah ning Espero. Kayak si Arda. Arda tuh latihan nyanyi sama Buning juara di SD. Tahu-tahu sekolah di Espero, tak tunggu-tunggu di SMP 1 Madukara. Ternyata malah di sini ketemu Buning Arda. Mana ini Arda? Arda kelas 8D. Suaranya jelek sekarang. Karena nggak pernah nyanyi, terus makan gorengan, makanya nggak terkenal ya. Nggak diarahkan sama orang tua. Ya Oke, jumlahnya 68. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anakku sayang, Anggara sudah nampak ganteng. Kamu biasanya siap dengan alat tulisnya. Oke, sayangku semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, untuk kelas 8 hari ini seni budaya dan bahasa Inggris. Oke, sambil menunggu teman yang lain, kita berdoa dulu supaya nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran ini bisa lancar dan kamu ini akan berkonsentrasi penuh di pembelajaran ini. Oke, yuk kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Iya. Oke sayangku semua, ini tentunya kita sambil menunggu teman-teman kita ya yang belum hadir, baru 70 partisipan, yang hadir baru 70. Nanti absen juga, nanti sama Miss Winda juga diarahkan untuk absen juga. Nah yang mungkin hari ini tidak punya pulsa, ya tidak punya kuota, kita doakan supaya rezeki orang tuanya banyak, bertambah gitu. Terus teman-teman kita yang sakit juga, teman-teman kita yang sakit mungkin flu, mungkin batuk, mungkin pusing, mungkin sakit gigi, sakit kepala, tapi yang penting tidak sakit hati ya. Kita doakan. Diaratri senyum. Sama ini Kartika senyum. Kartika Karisma senyum. Ya kita doakan teman-teman kita yang sakit, yang lagi nggak enak badan, kita doakan semoga cepat sehat karena situasi
pandemi COVID ini memang prihatinkan ya. Untuk itu kalian harus menjaga kondisi tubuh masing-masing, tingkatkan imun, bahagia terus, jangan rebahan terus malah capek. Ya, tingkatkan imun, kita berolahraga kecil-kecilan gitu ya, lari-lari keliling rumah berapa kali lah di depan rumah gitu, kemudian tangannya digerak-gerakkan supaya tidak kaku otot-otot kita, dan jangan lupa selalu menggunakan masker ya, karena ini kita Zoom langsung berhadapan, kalau pakai masker nanti suaranya nggak bisa keluar full, nggak bisa penuh suaranya ya. Oke, kemudian cuci tangannya jangan lupa pakai sabun. Oke, pakai sabun sesering mungkin. Sabun apa saja, yang penting sabun. Sabun cuci tentunya. Sabun mandi boleh. Adanya sabun apa gitu. Pakai rinso boleh, tapi kalau rinso itu kan lunyur sekali ya. Licin, nggak boleh kalau pakai rinso. Kalau memang terpaksa tidak ada ya nggak masalah gitu. Dan saya yakin orang tua di rumah sudah menyiapkan. Wali siswa Aspero itu begini semua loh. Ya. Nah, gitu ya, kita doakan semua. Terus kalau keluar tadi jaga pakai masker, tetap jaga jarak, tidak boleh berpelukan. Siapa yang suka berpelukan seperti Winnie the Pooh? Hah? Si Dylan ya, kayak Teletubbies. Dylan ya yang suka berpelukan sama siapa, Rania Putri Kinasih, namanya bagus-bagus ya, ya. Rania Putri Kinasih. Rania itu nama anak yang bagus, Putri itu cewek, Kinasih itu tercinta. Berarti Rania Putri tercinta orang tuanya. Sambil menunggu teman-teman kita ya, Bu Ning ngobrol dulu, intermezzo dulu. Siapa yang kemarin mendengarkan siaran radionya Bu Ning? Ada? Sedang Zoom ya? Tapi mau buka YouTube nggak? Buka IG-nya Aspero nggak? Buka dong di situ ya. Oh iya, Bu Ning ucapkan terima kasih kemarin ucapan ulang tahun ke Bu Ning lewat WA pada Japri. Terima kasih ucapannya, semoga doa-doa anak-anakku semua terwujud ya. Bu Ning sehat ya Bu, Bu Ning bahagia ya Bu ya, amin. Aminnya banyak, amin gitu, panjang banget. Kamu senang nggak sih kalau diajar Bu Ning? Senang apa ora? Hah? Senang? Iya. Ada yang nggak senang? Nah, ya kalau di depan Bu Ning senang, kalau di belakangnya lah nggak suka sama Bu Ning. Iya, Kakak harus senang sama gurunya ya. Semua Bapak Ibu guru dicintai karena Bapak Ibu guru juga mencintai kalian ya. Terus dengan hati, makanya kalau ada tugas segera selesaikan. Tugas apa? Oh, kemarin tugas poster dari Bu Ning. Selesaikan, dibatasi tanggal 22 hari Jumat kemarin saat Bu Ning ulang tahun tuh ya, tanggal 22. Nah, tuh ternyata masih ada yang belum mengumpulkan. Nah ini kalau yang ikut Zoom saya yakin mengumpulkan ya, tapi yang bagi yang tidak ikut Zoom ini nanti saya minta ketua kelas untuk mengkoordinir. Nanti ketua kelas kalau biasanya Bu Ning foto ya, nilainya itu saya Bu Ning foto ini yang sudah mengerjakan tugas, saya kirim ke masing-masing grup WA di kelas masing-masing. Oke, saya yang sudah siap semua nih, sudah 90 partisipan ya. Siapkan alat tulisnya atau buku dan bolpennya atau pensil bolehlah ya. Nanti hari ini kita akan belajar tentang komik ya. Komik itu apa? Komik bukan komik obat batuk loh ya. Siapa yang batuk hari ini ada? Sudah minum komik Bu gitu. Iya, ada batuk ya, batuk kecil-kecil ya. Ya, oke. Jadi nanti kita akan belajar komik-komik itu apa, kemudian bagaimana syarat-syaratnya ya. Tuh, komiknya. Lucu ya gambarnya. Iya. Mari sayang semua sambil menunggu ya, kita pelan-pelan. Ini akan pelan-pelan supaya nanti kalian akan jelas, dan bila nanti materi sudah selesai seperti biasanya, di screenshot saya kirim ke kalian semua lewat grup WA. Kalau tidak, saya kirim filenya, biasanya itu Angelica dan yang lain tuh yang sudah yang di rumah punya print out, atau kita ke rentalan juga bisa. Yang tidak punya aplikasi WPS nanti menggunakan foto yang screenshot yang Bu Ning kirim. Oke, begitu sayangku. Ya,
Mari kita pagi ini, karena tadi sudah berdoa, tujuan sudah saya sampaikan, kita mendoakan teman-teman kita juga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komik. Apa itu komik? Komik itu bukan obat batuk ya, tapi komik ini adalah gambar yang bercerita. Jangan slideshow karena jangan slideshow. Slideshow nanti kasihan tante kayak gini-gini karena tak buat ini banyak sih. Oke, sayang ke semua. Yang pertama adalah pengertian komik. Apa itu komik? Ada yang sudah buka buku paketnya? Nah, ini. Nah, dari gambar yang kuning tayangkan, coba perhatikan. Gambar yang di sebelah kanan sayangku. Wah, salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Nah, sambil tertawa. Sebelahnya mengatakan, apa penyebabnya, Ben? Kemudian si Ben mengatakan penyebab salah bantal adalah salah posisi tidur. Nah, ini dia menyampaikan. Ya, kemudian di bawahnya, apabila sudah terkena salah bantal, sebaliknya segera diobati, sambil tertawa. Kemudian si Ben mengatakan manusia memang aneh, bantal yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Lucu ya, seperti kamu ya, jatuh gabruk gitu. Oh, ini nyandung-nyandungi, kamu salah gitu. Yang salah padahal diri kita sendiri. Buni juga sering begitu, lupa kacamata dipakai gini. Aduh, kacamata kemana ya, dicari-cari Tante Winda, gimana ya Tante Winda, kacamataku di mana, ternyata malah di atas kepala. Kacamatanya yang disalahkan, padahal yang naruh yang salah, sama seperti ini. Berarti komik itu apa ya? Komik itu adalah narasi. Narasi itu apa? Narasi itu susunan dari kata menjadi sebuah kalimat yang dibuat melalui beberapa gambar. Lah angel nggih itu. Gambare ki sing angel gawe poster ora dadi gitu ya. Nah, nanti kamu tidak usah membuat komik, Bagi yang pintar bolehlah gitu. Ini hanya pengetahuan ya. Jadi komik itu adalah narasi. Narasi tadi Buning katakan adalah kumpulan kata yang menjadi sebuah kalimat yang dibuat melalui gambar, beberapa gambar berderet yang disekat oleh garis-garis horizontal. Itu kalian lihat, itu garis horizontal dan vertikal, atau strip atau kotak atau panel yang dilengkapi teks verbal dari kiri ke kanan dan beruntut. Jadi kalau komik itu mesti membacanya dari kiri dulu, kemudian ke kanan, di bawahnya lagi dari kiri ke kanan. Nah, ini aturan di komik. Berarti komik itu seperti cerita bergambar. Iya boleh. Komik itu cerita bergambar. Tetapi kalau di komik, kalau cergam itu tidak, jarang menggunakan, bahkan tidak menggunakan kalimat, tidak menggunakan narasi. Tetapi kalau komik itu pasti menggunakan narasi. Seperti contoh ini. Perhatikan baik-baik. Ya, boleh dicatat di bukunya, boleh ya. Boleh besok di print juga boleh. Anak Espero tuh pintar-pintar ya Tante. Senang seperti Tante Vinda. Miss Vinda tuh pintar. Buning suka. Ya, harus inovasi. Kalian juga harus inovasi. Gurunya inovasi. Dengan adanya pembelajaran seperti ini senang. Selalu membuat inovasi seperti ini lebih jelas. Ya, ini pengertian komik. Kira-kira sudah masuk? Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia juga ada poster, itu juga ada. Kalau pelajaran di bahasa Indonesia itu cergam, cerita bergambar. Ya, cerita bergambar. Kalau komik tadi sama, gambar yang bercerita. Gambar itu tuh bisa bercerita. Hanya 4 kotak. Nah, ini kan. Hanya 4 panel, tapi bisa bercerita. Ini anjuran, bantal disalahke gitu. Kenapa? Kita tidur harus sesuai dengan apa?
sesuai dengan kondisi saraf yang ada atau tubuh kita. Ya itu kan miring, kalau nggak dibantali ini miring capek nanti, jadi ini bisa apa namanya, kalau orang Jawa namanya tengeng apa ya, iya gitu. Harus dikasih bantal yang nyaman untuk kepala kita, karena di belakang kepala kita ini banyak saraf semua sayangku, jadi kita harus ini. Gue enak kalau tidur di kursi apa di kasur? Kasur. Pakai bantal apa pakai guling? Dua bantal. Pakai selimut juga. Iya. Yuvika juga. Iya, di kursi. Tidurnya di kursi. Apa di bawah? Kadang ada juga yang di bawah pakai karpet ya, pakai kasur ya di bawah, nggak usah pakai bantal. Gitu. Atskia juga. Di bawah apa di kasur? Kasur, iya. Oke, sudah jelas ya, ini pelan-pelan loh Budeng, pengertian komik, karena nanti tugasnya kalian itu mencari satu gambar bercerita atau komik, kemudian kamu harus bisa menceritakan. Ya, skenarionya apa? Mendeskripsikan, latihan mendeskripsikan. Ya, jadi ini literasi, tapi literasi melalui gambar. Oke, sayangku? Slide kedua, tak? Ya. Ini Bunda dibantu Tante Vinda atau Miss Vinda ini sebagai operator. Kalian kalau manggil Miss Vinda ya, Bunda panggilnya Tante Vinda gitu. Oke, berikutnya sayangku, konsep menggambar komik. Nah, ini apa? Konsepnya apa? Yang pertama adalah membangun keterampilan atau membentuk keterampilan, membentuk karakter tokoh yang runtut dengan peristiwa dari suatu kisah. Nah kan, berarti ada ceritanya. Ini kalau di buku paketmu tidak ada nih sayangku. Jadi PowerPoint materi yang saya kirim ke kalian semua itu di buku paket tidak ada. Karena buku paket itu terlalu dasar sekali, ya, terlalu minim untuk pengetahuan kamu. Ya, saya ulang, konsepnya adalah membentuk karakter tokoh, berarti harus ada tokoh yang di situ untuk panutan. Ya, karakter itu apa ya? Sikap supaya bagus, mental yang bagus. Ya, kalau yang tidak baik Bunda nggak mau. Gitu. Ada ceritanya yang indah-indah, yang baik-baik ya. Orang cerita jadi anak pang gitu Bunda nggak mau. Sekarang banyak anak-anak sekolah menjadi anak pang karena tidak sekolah sih, mereka bergaya. Telinganya dikasih apa ini, tindian pakai giwang yang besar itu, pakai baju hitam-hitam, celananya disobek, ini lututnya disobek, ya, terus nggak pernah mandi, mampu apek. Ada di sini yang nggak pernah mandi, saya yakin nggak ada. Oke. Yang kedua, kemampuan menyelaraskan pesan lewat gambar dan tertulis. Nah, berarti ada pesan. Gambar itu berpesan kepada yang membaca, masyarakat. Awas, corona mengintai, gitu ya. Tapi itu ada gambarnya, itu kalau poster begitu. Jadi kalau gambar komik kalau tentang corona ya, anak bermain gitu, membuat gambar anak bermain tapi dia tidak menggunakan masker, atau di pasar orang belanja tidak menggunakan masker, akhirnya dia pulang udah ketemu banyak orang, pulang terus sakit, tadi tidur sakit, demam gitu. Ini cerita ya, jadi komik itu cerita kemampuan menyelaraskan pesan lewat gambar dan tertulis. Jadi gambar, tapi kalau kemarin poster kan anjuran satu gambar. Kalau ini berbagai macam gambar. 4 gambar saja sudah bisa menceritakan sesuatu. Nanti boleh kalau ada yang bisa membuat gambar komik, nilainya saya tambah. Tapi tugasnya tidak membuat gambar komik, nanti mendeskripsikan komik. Oke, yang kedua sudah jelas. Yang kedua, semuanya sudah oke? Mana jempolnya? Oke, iya jelas. Kartika Karisma, mana cantik banget kamu. Julia Amalia juga, oke. Nabila juga. Ya,
Kita lanjut yang ketiga. Konsep menggambar komik yang berikutnya, gambar sesuai tulisan dan sebaliknya tulisan harus mampu memberikan konteks yang tepat bagi gambar. Konteks itu apa? Konteks itu latar belakang. Konteks apa? Latar belakang ya. Jadi gambar itu bisa menceritakan. Orang melihat belum ada tulisannya saya sudah bisa menceritakan. Oh kayak mau batale pakai tidur menggunakan bantal tidak tepat dengan posisi kepalanya misalnya itu bisa begitu ya. Jadi gambar sesuai tulisan dan sebaliknya tulisan harus mampu memberikan konteks yang tepat pada gambar. Jadi saling mengisi. Gambarnya sudah sesuai, tulisan menyesuaikan dan sebaliknya. Oke, Budret yang ketiga. Jempolnya mana? Oke, ini pelan-pelan. Kuning pelan-pelan. Yang keempat. Gambar dan tulisan harus selaras hingga alur cerita itu jelas ya. Gambar dan tulisan harus selaras hingga alur cerita jelas. Tadi kan contohnya diulang yang ini yang slide 1 tadi. Ini kita lihat, ini kan selaras. Kalau si Ben itu dari gambar pertama atau kotak pertama dia menggunakan kuning, di kotak 2 juga dia harus menggunakan kaos kuning. Di kotak berikutnya ya kuning jangan berubah. Ini selaras. Ya, terus berkesinambungan. Kemudian adiknya menggunakan baju merah. Nanti di gambar berikutnya ya merah, nggak boleh berubah. Supaya ini tidak membaca saja bisa bercerita. Itu tadi yang keempat. Jadi ada kesinambungan. Jelas sayangku? Slide 2 tak? Jelas? Anggara bagaimana sayangku? Anggara sambil nyatet ya biasanya ya. 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 Kuning tahu ya. Ini pintar pada Kuena ya nyatet juga. Halo Atskia, kamu anteng sekali cantik. Nah, ya. Oke, konsep menggambar komik ada 4. 1. Membangun keterampilan untuk karakter tokoh dengan runtutan peristiwa di suatu kisah atau ada cerita. Yang kedua, kemampuan menyelaraskan pesan lewat gambar tertulis. Jadi gambarnya itu beruntun ya. Gambar yang ketiga, gambar sesuai tulisan dan sebaliknya tulisan harus mampu memberikan konteks. Konteks itu cerita, konteks itu latar belakang yang tepat pada gambar. Ya. Kemudian yang keempat, gambar dan tulisan harus selaras hingga alur ceritanya jelas. Oke? Siap? Ya, slide berikutnya, Tek. Ya, sekarang syaratnya loh. Ono syaratnya barang ya. Iya, wong kamu jadi siswa SPRO juga harus mempunyai syarat rapi, tertib, disiplin ya, Tante. Gitu, umur saja ditentukan. Kalau sudah terlalu banyak juga nggak boleh dong ya. Oke, syarat menggambar komik yang pertama menentukan topik dan tujuan. Topik apa? Topik cerita. Tujuannya apa? Oh, akan memberi anjuran. Oh, akan memberi pengumuman. Oh, akan memberi apalagi itu? Hiburan. Iya, gitu. Jadi topiknya ditentukan. Oh, hiburan ini berapa sih lucu-lucu. Kritik juga boleh. Kritikan boleh, anjuran boleh, himbauan boleh. Ini topiknya. Tujuannya apa? Oh, akan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang apa sih corona, tentang pandemi COVID-19. Kemarin kamu udah bagus-bagus tuh. Membuat ya inovasi-inovasi apa namanya, kalimat-kalimatnya keren. Anak Aspira harus keren, muridnya Buning sama Miss Vina harus keren semua. Ya, memang harus begitu. Jadi inovasi kalimat. Jadi jangan sama dengan yang dipasang di tempat-tempat umum itu, karena poster itu wajib di tempat umum. Nah,
jangan dibuang. Sekali lagi, gambar posternya jangan dibuang. Nanti kalau sudah ada tatap muka, kita kumpulkan, gambarmu itu nanti dipajang di kelas-kelas. Di Pegora bagus, karena ukurannya udah besar-besar. Oke sayangku begitu. Mana gambarnya? Ada di situ? Jangan dibuang ya. Ya kalau yang diminta Buning mengulang ya diulang. Ada yang diulang tuh. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua. Membuat kalimat singkat yang mudah diingat. Nah, seperti di poster ini ya. Membuat kalimat singkat nggak perlu dowi-dowi, saking panjangnya dowi. Membuat kalimat singkat yang mudah diingat. Apa namanya, stop corona, itu misalkan stop corona, gunakan masker, keluar rumah gunakan masker, ini mudah diingat ya. Cuci tangan pakai sabun, ini mudah diingat. Nah di komik hampir sama dengan poster tadi, bedanya kalau poster itu hanya satu gambar, isinya sama, himbauan, kritikan, anjuran ya. Kalau di sini cerita, tapi ceritanya tuh oh ternyata dihimbau tuh seperti itu. Kalau di poster tidak, satu gambar tok, chat satu tok. Tapi itu sudah mengena, hanya gambar dengan 2-3 kalimat sudah mengena. Kalau ini tidak, kalimatnya singkat yang mudah diingat. Stop corona. Pakai masker, misalnya pakai hanya gini tanda, pakai masker. Jangan lupa masker dipakai gitu. Oke? Yang ketiga, syaratnya mesti menggunakan gambar. Berarti komik itu ada gambar, ada kalimat, tetapi harus bercerita. Ada ceritanya. Kalau di poster tidak, ada gambar, ada kalimat, tapi tidak bercerita. Bedanya. Bisa ya membedakan antara gambar poster dan gambar komik. Jadi Buni kalau menerangkan jelas apa ora? Jelas apa enggak? Oh jelas, mantap-mantap. Mana semuanya lihat, perlihatkan, tampakkan wajahnya tangga. Mana wajahmu? Nah ini baru 2 loh, baru 3 topik tadi ya. Jelas kalau Buni menerangkan jelas? Mudah diterima, bisa diterima enggak nih? Darmawan, bisa. Muhammad Danang, bisa. Iya, ganteng-ganteng. Janistri, kamu sudah mengumpulkan tugas belum sayangku? Janistri Kafa yang suaranya bagus, mana? Ya, silakan dikumpulkan semua. Apa tugas-tugas yang belum untuk mengumpulkan? Jelas ya? Oke, syarat komik sudah. Saya lanjutkan. Janistri Kafa mana tuh? Janistri, iya. Dok, kamu sudah mengumpulkan tugas belum? Ayo, nanti tak atur ke karo Om Afid itu ora gelem ngumpulke tugas. Nah, tugasnya nggak dikumpulkan. Nanti kalau dengarkan, kemarin sudah saya beritahu, Buni sudah beritahu minggu kemarin. Kenapa ada nilai A? Kenapa ada nilai B? Kenapa ada nilai C? Kalau yang A itu mesti tugasnya lengkap. Kalau yang B berarti tugasnya ora lengkap. Bisa juga lengkap tugasnya tapi kurang sempurna. Sing C kuwi mesti ora ngumpulke tugas. Pengen nilai A, B apa C? Ini? Iya, pengen nilai ini? Oke, kalau nilai ini berarti harus mengumpulkan. Ya. Yuk, kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya adalah bahan dan alat menggambar komik. Yang pertama jelas ada kertas gambar. Berapa Bu? 1 lembar boleh-boleh karena itu 4 panel atau 4 kotak saja boleh. Yang kedua adalah pensil gambar. Yang ketiga alat pewarna. Loh Bu, kalau nggak diwarnai boleh nggak boleh. Tapi menariknya menggunakan warna. Alat pewarnanya apa? Boleh pensil gambar, boleh krayon, boleh cat air. Yang keempat,
pena bila dibutuhkan. Ballpoint ya. Misalkan Bu, saya pengen buat komik Bu, pakai pena saja, pakai ballpoint boleh, panci gambar dengan kertas, gak pakai warna boleh, pakai bayangan, jadi gambar bentuk, digambar bentuk ya, tidak harus menggunakan warna, boleh. Sing penting bercerita. Nah, karena kemarin gambar posternya sudah menggambar, poster itu dinilai keterampilan, untuk digambar komik nanti nilai pengetahuan. Bagi yang mengumpulkan ya nanti nilainya bagus. Kalau Dini Rosiana sudah mengumpulkan belum? Belum ya? Belum. Sebenarnya apa namanya? Kemudian Fauzan Sandy juga belum. Kalau gue nasi sudah. Yuvika sudah. Atskia juga sudah. Oke. Itu alat dan gambarnya. Jadi kalau mau menggambar komik tidak harus berwarna. Tidak berwarna boleh. Yang penting ada gambar, gambarnya itu bercerita. Ada kalimatnya yang mendukung gambar tersebut gitu. Oke, berikutnya slide berikutnya ya. Sekarang langkah-langkahnya ini kita lihat. Nah, ini kalau di bukumu tidak ada, di sana belum lengkap. Yang pertama menentukan tema komik yang tadi saya ceritakan. Oh, ini harus ada tujuannya betul. Maksudnya apa gitu. Yang satu, nomor satu, tentukan tema komik. Temanya apa ya? Oh, temanya konservasi. Sekolah konservasi, berarti gambarnya mau kira-kira apa? Kira-kira apa? Oh, anak sedang menanam, anak buang sampah ya. Memisah, dia membuat karya inovasi. Dari sampah itu dibuat karya inovasi. Tuh, ini tema komik. Temanya apa? Temanya COVID-19, wah ini gampang malah. Kemarin banyak ya ada yang membuat poster itu udah seperti komik gitu, tapi hanya satu lembar. Kalau komik kan kotakannya 4 lah, minimal 4. Dalam satu panel, dalam satu gambar, satu kotak itu, dalam komik itu boleh 4, ada 4 panel atau kotak. Kalau kemarin poster ada yang sudah seperti gambar bercerita, kiri dan kanan diberi gambar 3 cuci tangan, terus di sini implementasinya ini apa namanya pakai masker, di sebelah kanan implementasi ini boleh, ini seperti komik gambar bercerita, hanya satu muka, satu halaman. Yang kedua, tentukan isi atau jalan cerita ya, skenario. Kalau di bahasa Indonesia ini skenario. Jadi skenario disusun. Pertama, misalkan ini tentang COVID-19. Pertama, orang di pasar tidak menggunakan masker. Kemudian kotak kedua, twing gitu ya, ada panahnya merah, twing. Harus menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Sedang gambar menggunakan masker. Situ banyak orang. Kemudian ini jalan cerita yang kedua. Cuci tangan, harus cuci tangan. Berarti orang makan sembarangan. Nah, di sebelahnya diberi gambar di wastafel sedang cuci tangan. Ini cerita, ini alur cerita. Tentukan isi atau jalan cerita atau alur ceritanya. Yang ketiga, mudeng ya, sambil nyatet ternyata. Iya bagus. Karena kalau nggak dicatat nanti lupa ya. Yang ketiga, walau besok dikirim materinya. Yang ketiga, kembangkan tokoh-tokoh baik secara teks maupun gambar karakter. Betul. Tokoh Gatot Kaca bagus. Iya. Kemarin malam Buning itu melihat ini on the spot ya. On the spot itu di Trans 7 ya. Iya. On the spot. Ternyata ya sayangku, Shinchan, kemudian Winnie the Pooh itu di TV luar negeri itu pada dicekal. Karena apa? Karena tokoh-tokoh ini tidak mencerminkan tokoh yang baik. Ya, keras misalnya. Berlaku keras tidak boleh. Berlaku kasar, berucap kasar juga nggak boleh. Bersikap yang arogan juga nggak boleh.
Ya, tokohnya tokoh baik. Tokohnya kira-kira apa? Unyil apa ya tuh? Kemudian apa tuh untuk anak-anak yang sekarang tuh di TV itu apa ada banyak. Jadi tokohnya tokoh yang baik, kembangkan tokoh baik. Tokoh konservasi, wah ini anak nih yang jadi tim Adiwiyata konservasi ada di sini. Ayo, ayo ada nggak? Tim Adiwiyata, tim konservasi mana ini? Buat itu tema konservasi. Ini berarti tokohnya tokoh konservasi, tokoh tanam menanam tentunya. Sing seneng tanaman. Kalau Buning seneng banget tanaman. Yang sudah pernah ke rumah Buning siapa, Jong? Ayo, ada yang kepengen ke rumah Buning. Ada yang sudah ke rumah Buning itu Dewi. Mana Dewi kan nggak nampak ya? Nggak nampak nih. Dewi mana Dewi? Nampak. Ini Dewi senang tidur ke rumah Buning dulu ketika kecil. Ya, jadi kembangkan tokoh-tokoh baik secara teks maupun gambar yang karakter. Oke, yang keempat, siapkan latar belakang cerita dengan beberapa sampel visual wujud nyata gambar dalam latar tersebut. Visual itu gambar yang bisa dilihat dengan wujud nyata gambar. Jadi tidak hanya diangan-angan. Yang kelima, buat alur ceritanya dulu. Jadi tadi menentukan tema, kemudian menentukan isi cerita atau jalannya cerita. Kemudian tokohnya siapa? Bila sudah tokoh siapa, latar belakang ceritanya apa? Untuk apa sih ini gitu? Oh, untuk penyampaian tentang COVID-19. Oh, penyampaian tentang belajar efektif gitu. Ya, kemudian dibuat alur cerita. Dibuat alur ceritanya. Saya gambarnya 4 saja lah, alur ceritanya ya ini. Jadi gambarnya dari kiri ke kanan, kemudian di bawah dari kiri ke kanan lagi. Kemudian yang keenam, siapkan naskah. Nah, seperti tadi harus ada naskahnya. Ada narasi. Tadi dari awal Buning mengatakan narasi. Narasi itu cerita. Ya, naskah yang berupa storyboard visual. Storyboard itu cerita apa ya, Kak? Papan kecil lah, papan kecil yang ada ceritanya. Storyboard itu tadi dikotakkan tadi yang Buning mengatakan panel di kotak-kotak. Jadi siapkan naskahnya. Oh, naskah nomor 1 ini apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Begitu sayangku? Iya. Sekarang yang nomor 7 langkah-langkahnya. Mulai garap komik dengan adegan demi adegan sesuai dengan cerita dalam panel itu dan semua hal yang telah dipersiapkan. Nah, ada 7 langkah. 1 apa? Tentukan tema. 2, tentukan isi cerita atau jalan cerita. Yang ketiga, kembangkan tokoh baik secara teks maupun gambar karakter. Yang keempat, latar belakang cerita dengan sampel atau contoh-contoh gambar atau yang wujud gambar, wujud visual itu wujud gambar yang bisa dilihat. Kemudian membuat alur cerita komik. Yang keenam, naskah harus sudah disiapkan dalam cerita, dalam kotak gambar tadi. Yang ketujuh, mulai menggarap komik. Sampai di sini dulu sayangku, ada yang tanya? Ya. Oke, masih 5 menit lagi. Nggak apa-apa, ini nanti untuk minggu depan berikutnya. Masih banyak tuh. Terus separuh. Ya. Oke sayangku, tugasnya yang ini adalah kamu mencari gambar komik, tidak membuat, mencari tok. Mencari itu bisa di apa? Di majalah, di medsos, di koran,
di apa lagi ya, di buku-buku apa boleh. Diingat tugasnya. Ada yang adiknya ikut belajar. Arayang adiknya ikut belajar ya. Adiknya ikut belajar ya. Dengarkan. Kamu mencari satu gambar komik, tidak membuat. Kalau membuat kamu mesti mudeng. Karena ini belum selesai sih. Mencari, tulis tugasnya. Mencari gambar komik. Satu gambar komik. Difoto, dikirimkan Buning. Biasanya kan mencari komik kan banyak sekali ya. Gambar komik itu banyak. Ada yang dalam satu buku komik itu. Ya, tapi ini tidak satu lembar saja yang isinya 6 atau 4 gambar. Difoto, dikirimkan Buning. Sudah ada satu nilai. Itu hanya mencari tok. Minggu depan bila nanti sudah selesai materi ini, gambar yang kamu kirim di Buning itu yang kamu senangi deskripsikan. Nah, ini literasi melalui gambar, melalui seni. Ya, ini latihan untuk mendeskripsikan suatu cerita di dalam gambar. Kalau gambarnya ada 4 kotak, berarti ceritanya ada 4, deskripsinya ada 4. Si Ben datang menghampiri adiknya di kamar. Yang kedua, si Ben menceritakan bahwa bantal, kalau kita tidur, tadi yang gambar pertama, kita tidur itu harus posisi kepala dan bantal harus tepat. Ini deskripsi. Jadi kamu bisa menceritakan gambar komik per panel, per kotak. Ya, mencari berapa tadi sayangku? Satu gambar komik. Satu halaman, bukan komik kabeh itu bukan semua gitu, bukan. Ditulis ya. Ditulis, kemudian saya tunggu sampai besok. Difoto, kirim ke Buning. Sudah ada nilainya 1 nanti untuk pengetahuan. Jangan ini loh ya, harus membedakan antara poster dengan gambar komik. Oke? Saya ulang. Fauzan, Sandy, wajahmu mana sayangku? Yang nampak dari kemarin tuh hanya Anggara terus. Kartika Karisma cantik, kamu sudah nulis? Ya. Saya Rahma sudah? Maulana Zaki mana ini? Marita sudah kumpulkan tugas. Janistri belum mengumpulkan tugas poster. Buning tunggu ya sayangku. Kafa ya, Janistri Kafa. Ya. Apa tugasnya? Mencari satu gambar komik yang kamu senangi, yang kamu senang ceritanya, karena besok akan dideskripsikan. Pertemuan depan kamu nanti melatih latihan untuk mendeskripsikan, ya. Terus difoto minggu depan kirim. Nah, kalau ini tugas yang berikutnya adalah mencari gambar komik, difoto, dikirim. Oke? Di YouTube banyak screenshot, kemudian di majalah foto, thread, di surat kabar foto, thread, tinggal dikirim Buning. Oke sayangku semua, tugasnya sudah jelas. Mencari satu gambar komik di foto terus dikirim, gitu saja. Nanti saya ulang di sini. Ya, kalau tugas kedua di sini di PowerPoint-nya sudah ada, di PPT-nya sudah ada. Ya. Jadi sekali lagi gambar komik itu harus kamu cintai, harus senang, apal kayak oh iya gambarku ini, nggak boleh hilang. Kalau sudah dikirim Buning nggak boleh hilang karena Buning di file sih. Oke sayangku? Iya, sudah belajar langkah-langkahnya, sudah belajar apa itu komik, sudah belajar konsep komik itu yang bagaimana, sudah semua. Lumayan mendapatkan 4 ilmu, minggu depan masih mendapatkan banyak lagi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Nah, coba acungkan jempolnya mana? Iya. Oke, Kartika Hita, Romtata.
Sudah sarapan belum? Sudah, iya. Jelas ya? Materi belum saya kirim karena belum selesai. Buning kirim minggu depan. Ya, tugasnya tadi mencari satu gambar komik. Kalau sudah difoto, ceret, kirim, Buning. Berarti satu tugas lagi, satu nilai lagi. Kalau mengumpulkan nilai terus, berarti nilainya nanti A. Jangan khawatir. Kalau tidak mengumpulkan ya D, elek baik, elek banget ya. Cahayu aja cah ganteng-ganteng, anak ganteng-ganteng masa nggak mengumpulkan tugas. Oke sayangku, sudah jelas? Iya, karena waktu sudah habis, Bunda yang akhiri. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye ya. Berikutnya nanti akan ketemu bahasa Inggris dengan Miss Vinda atau Miss Erida. Bunda kangen kamu semua. Oke. Semoga pandemi COVID-19 segera sirna. Jadi nanti bisa ketemu dengan Buning, kita menyanyi bersama, kita menari bersama, kita bermain alat musik bersama. Oke? Sekarang hanya di awang-awang, di gambaran melalui virtual. Semoga nanti karawitannya juga kita akan mendapatkan di bulan Mei. Kita akan belajar main musik tradisional. Cihu, terima kasih, dadah.